Halo semua, pernah nggak sih kepikiran kenapa ya dunia ini kelihatannya begini? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba menggali sebuah pertanyaan besar tentang kekuasaan, sebuah pertanyaan yang mungkin sering kita hindari. Dan kita akan telusuri akarnya sampai ke sebuah jawaban spiritual yang, wah, mungkin nggak terduga. Siap-siap ya, kita akan bedah realitas bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Sebuah pemicu yang menantang semua asumsi kita. Apakah dominasi laki-laki itu emang udah hukum alam yang nggak bisa diubah? Atau jangan-jangan itu cuma ilusi yang kita ciptakan dari zaman ke zaman? Untuk menjawabnya, kita harus bisa misahin mana yang fakta, mana yang fiksi. Oke, kita mulai dari yang paling luar dulu ya. Sebelum kita masuk ke yang spiritual-spiritual, kita perlu bersihin dulu nih kesalahpahaman umum di bidang biologi, hukum, dan cara kita mandang alam semesta. Yuk, kita pisahkan mana fakta, mana narasi yang menyesatkan. Pasti sering dengarkan mitos yang bilang kalau semua bayi itu awalnya perempuan. Kedengarannya puitis sih, tapi secara ilmiah ini kurang tepat. Kenyataannya, embrio itu awalnya netral, belum ada gendernya. Baru setelah ada gen tertentu yang aktif, ia berkembang jadi laki-laki atau perempuan. Jadi dasarnya ya netral. Nah, ini juga sama nih kayak mitos jodoh yang katanya udah tertulis di sel telur. Biologi nunjukin kalau pembuahan itu proses yang rumit, acak, dan penuh kemungkinan. Bukan skenario yang udah ditulis dari sananya. Ini murni soal genetika, bukan takdir yang udah diprogram. Oke, sekarang kita geser ke ranah hukum. Seringkali, apa yang tertulis sebagai prinsip ideal di kitab suci, itu beda banget sama cara hukum itu ditafsirkan dan diterapkan di masyarakat. Praktik hukum zaman dulu yang terkait gender itu lebih sering mencerminkan budaya pada masanya, bukan prinsip spiritual yang abadi. Dan disinilah kita ketemu sama prinsip dasarnya. Ayat ini menegaskan kalau kemuliaan di mata Tuhan itu nggak ditentukan oleh gender, suku, atau status. Sama sekali bukan. Tapi oleh tingkat kesadaran spiritual kita, atau takwa. Di level tertinggi ini, semuanya setara. Titik. Jadi, kesimpulan dari bagian pertama ini apa? Jelas banget, masalah ketimpangan sosial itu fenomena historis dan sosiologis. Ini bukan berarti ada yang salah sama hukum fisika atau tatanan alam semesta. Alam semesta itu netral, nggak mihak siapa-siapa. Oke, setelah kita singkirkan mitos-mitos dari luar tadi, jadi jelaskan kalau jawabannya itu nggak ada di luar sana. Jadi, sekarang kita harus putar balik lensa ini ke dalam diri kita. Kalau bukan hukum alam, lantas apa dong sumber konflik ini? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ini dia nih biang kerok kebingungan kita selama ini. Kita sering nyampur-nyampurin semuanya, data sains, aturan sosial, sama kebenaran spiritual. Kekacauan itu muncul bukan dari dunia, tapi dari cara kita yang gagal melihat setiap lapisan ini dengan jernih pada tempatnya masing-masing. Dan sampailah kita di intinya, akar masalahnya itu bukan gender, bukan laki-laki versus perempuan, tapi hasrat ego atau nafs yang gila kuasa dan kontrol. Dorongan untuk mendominasi ini ada di siapa saja, nggak kenal jenis kelamin. Karena kesadaran sejati itu sendiri ya nggak punya jenis kelamin. Oke, setelah kita tahu kalau biang keroknya itu ego, sekarang kita akan masuk ke sebuah metafora yang indah banget. Sebuah metafora yang menawarkan solusi spiritual untuk mencapai keutuhan diri. Konsep pertama adalah Abdullah. Ini bukan cuma nama lo ya, tapi ini sebuah kondisi batin. Ini adalah keadaan di mana seseorang benar-benar pasrah menjadi hamba sejati, yang artinya dia bebas total dari perbudakan egonya sendiri, bebas dari ambisi dan rasa takut. Lalu konsep kedua adalah aminah, yang akarnya dari kata aman. Ini adalah kondisi jiwa yang merasa tentram sepenuhnya. Damai, nggak lagi gelisah atau curiga sama takdir karena keyakinannya yang total pada penjagaan Tuhan. Nah, slide ini ngambarin formulanya. Coba bayangin deh, ketika kondisi penyerahan diri total, si Abdullah tadi, bertemu dengan rasa aman batin yang absolut, si Aminah, maka dari penyatuan ini, lahirlah sesuatu yang baru di dalam diri. Lahirlah karakter yang terpuji, yang secara simbolis kita sebut Muhammad. Ini adalah metafora untuk sebuah transformasi batin yang luar biasa. Terus, apa efeknya di dunia nyata? Apa sih dampak praktis dari pergeseran spiritual ini? Yuk, kita lihat gimana ini bisa mengubah segalanya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Kuncinya itu jangan dicampur aduk. Setiap ranah ini punya bahasanya sendiri. Kita nggak bisa kan pakai data sains buat jawab pertanyaan spiritual. Atau pakai hukum sosial buat ngejudge kebenaran batin seseorang. Masing-masing harus dilihat pada tempatnya. Nah,
Ini dia pergeseran terbesarnya. Di satu sisi, ada ego. Cara pandangnya itu kuasa, otoritas, kepemilikan. Pokoknya punyaku. Tapi di sisi lain, ada kesadaran. Cara pandangnya itu amanah, sebuah kepercayaan suci. Otoritas berubah jadi tanggung jawab, kepemilikan jadi pelayanan. Ini adalah transformasi total. Dengan wawasan baru ini, coba deh kita lihat lagi pertanyaan di awal tadi. Hasrat untuk berkuasa yang kita lihat di dunia ini, itu ternyata bukan hukum alam, itu cuma tanda kalau kita secara kolektif belum dewasa. Ini bukan takdir, tapi sebuah fase yang harus kita lewati untuk bisa bertumbuh. Jadi, poin terpentingnya ini. Alam semesta itu baik-baik saja, nggak ada yang rusak. Tantangan yang sebenarnya itu ada di dalam diri kita. Bisa nggak kita mengubah dorongan ego untuk berkuasa menjadi sebuah kesadaran untuk memegang amanah dengan penuh tanggung jawab? Nah, itulah pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bersama.